kita akan kembali kepada pembahasan. Nggak ada obrolan kecuali ngobrolnya masalah ilmu. Apalagi ilmunya tentang hukum salat. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbana zidna ilman warzuqna fahman wa alhiqna bis salihin. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Kita sudah ngebahas tentang masalah yang membatalkan salat, ya. Maka di sini tertera ada hampir 10, ya. Perbedaan-perbedaan tentang yang membatalkan salat tadi kita sudah rinci dengan satu persatu. Lalu nanti jumlah rakaat salat. Qala al-musannif rahimahullah ta'ala wa ada manaf'a bi ulumi wa bikum fitaran amin. Syekh Ibnu Qasim Al-Ghazi mengatakan jumlah rakaat salat wajib dalam sehari semalam salat itu di rumah kecuali pada hari Jumat adalah 17 rakaat. Jadi ada 17 rakaat. Coba hitung. Kalau seumpama subuh 2 rakaat, berarti tambah zuhurnya 4 rakaat berapa? 6. 6 tambah asar 4 rakaat, berarti ada berapa? 6, 10. Tambah lagi maghrib, berarti 13. 13 tambah isya, berarti 17 rakaat. Nah, sedangkan untuk hari Jumat jumlah rakaat salat wajib ada 15. Karena dikurangi dari zuhur itu menjadi 2 rakaat zuhurnya. Berarti dikurangi 17 kurangi 2. Berarti ada 15 rakaat untuk hari Jumat. Nah, kalau jumlah rakaat salat ketika berpergian dalam setiap hari orang yang mengqashar salat itu ada 11 rakaat. Karena yang diqashar itu berarti zuhur, asar, isya. Betul? Maka itu ada 11 rakaat. Dalam jumlah rakaat tersebut 17 rakaat terdapat 34 sujud. Kalau yang 17 rakaat itu ada 34 sujud. Terus ada berapa takbir? Ada 94 takbir. Ada 9 tasyahud, ada 10 salam dan 153 tasbih. Jumlah rukun dalam salat itu ada 126 rukun. 30 rukun di dalam salat subuh, 42 rukun di dalam salat maghrib, 54 rukun di dalam salat 4 rakaat. Semua penjelasan Imam Abu Syuja' ini sudah jelas dan tidak ada lagi yang perlu dijelaskan lagi. Sampai sini paham tentang mengenai masalah, ya, masalah tentang rakaat, juga takbirnya, ya, rukunnya, ya, rukuknya, sujudnya, dan semuanya, tasbihnya itu sudah dirangkum. Nah teman-teman, ada salatnya orang yang sakit yang kita akan bahas. Siapa yang tidak mampu berdiri saat melaksanakan salat wajib karena merasa kesakitan yang luar biasa, ketika dia berdiri, umpama nih Ani, ya, Hera, ya, Katrina, karena udah nggak sanggup kalau berdiri itu udah mulai ya berumur lah gitu, maka gak kuat lama Ustadz gitu loh, maka merasakan kesakitan yang luar biasa ketika dia diperintahkan salatnya dengan duduk sesuai posisi yang dia kehendaki. Mau duduknya seperti apa? Mau duduk di bangku boleh, di bangku, atau duduk di posisi nggak pakai bangku di bawah, itu boleh. Ada duduk iftiras, ya. Maka itu duduk iftiras itu yang sebagaimana kita tahu, ya, duduk dengan posisi kaki kirinya didudukkan nama pantat, yang kanannya diposisikan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh yang sudah hadir. Nah, sebagai ganti berdiri lebih lama daripada duduk bersila menurut pendapat Al-Azhar, yaitu pendapat Al-Azhar adalah pendapat yang lebih jelas dari 2 pendapat atau lebih dari pendapat Imam Syafi'i sendiri. Berbeda antara pendapat ini begitu kuat dan lawan dari istilah ini adalah zahir karena kekuatan dalilnya. Nah teman-teman yang dirahmati Allah, kalau seseorang tidak mampu duduk, dia harus salat dengan tidur miring. Tidurnya miring. Jika tidak mampu tidur miring, dia salatnya dengan tidur terlentang dengan kedua kaki menghadap kiblat. Kakinya menghadap kiblat, ya. Jadi miring ke kanan gitu, ngelihatnya ke kiblat. Tapi kalau nggak bisa miring ya berarti telentang tapi kakinya menghadap selonjor ke kiblat.
Sampai sini paham ya? Ini saya pelan-pelan nih, mudah-mudahan paham ya teman-teman ya. Kalau nggak paham ngomong, supaya belum lanjut nanti malah bingung. Jika tidak mampu melakukan semua itu, seseorang salat dengan memberi isyarat menggunakan matanya dan berniat dalam hati. Jadi kalau dia nggak bisa duduk, nggak bisa diri, duduk, nggak bisa duduk berbaring, nggak bisa berbaring telentang, kaki menghadap kiblat, terus nggak bisa pakai isyarat, menggunakan matanya. Begitu luar biasa Islam itu memudahkan kita untuk jangan sampai ninggalin salat. Dia juga wajib menghadap kiblat dengan wajah dalam cara meletakkan sesuatu di bawah kepala dan berisyarat dengan kepalanya saat ruku dan sujud. Jika tidak mampu memberi isyarat dengan kepala, dia harus berisyarat dengan kedipan matanya. Kalau nggak pakai kepalanya nggak bisa, berarti pakai matanya. Oh dia lagi ruku, terus dia sujud pakai juga mata kedipan, boleh. Seperti itu. Sampai sini paham ya teman-teman ya, pelan-pelan nih ya. Kalau nggak paham nggak apa-apa. Itu maksudnya gimana? Supaya saya jelaskan lagi. Ya. Jika tidak mampu berisyarat dengan kedipan mata, dia menjalankan rukun-rukun salat dalam hatinya. Ya. Kalau nggak pakai isyarat nggak bisa, maka dengan hati. Ya. Dan seseorang tidak diperkenankan meninggalkan salat selama akalnya masih ada. Dia sakit parah Ustadz. Koma, tapi pikirannya dia masih normal. Cuman orang nggak tahu kalau pikiran dia normal. Cuman dia udah nggak mampu apa-apa. Karena yang tahu dirinya. Nah ini pelajaran nih. Kalau teman-teman Allah izinkan dan nauzubillah jangan sampai lah. Pengennya jangan sampai. Sebetulnya dia matanya dia orang nggak tahu. Padahal dia tuh sadar. Tapi dalam kondisi memang dia itu gimana Ustadz? Nggak apa-apa. Kan dia nggak punya wudhu, nggak punya apa Ustadz. Ya udah pakai hati. Dia dengan dawamul waqti, menghormati waktu, maka dia tahu itu waktu masuk, di hati itu dia tahu ini waktunya maghrib. Maka dalam hati salat, apalagi salat, Allahu Akbar, salat hati itu. Terus dia baca Fatihah, habis takbir baca Fatihah itu dalam hati itu. Ya, lalu dia ruku, subhana rabbiyal azim, samiallahu liman, dalam hati ya. Tanpa wudhu, iya kan dia udah parah tuh. Ya. Sekarang dia koma nih, dia sadar dirinya, ya kan dia nggak bisa berbuat apa-apa, dia mau kasih orang isyarat aja nggak bisa, ya. Maka itu dengan bahasa nanti dawam, ketika Allah izinkan dia umpama lepas dari komanya, dia udah mulai sehat, sadar, boleh nanti diqadha, diganti. Seperti ini paham ya teman-teman ya? Sampai sini paham ya? Ini detail ini Fathul Qarib kita jelaskan dengan detail. Ya. Tanpa wudhu, maksudnya gini. Ya, wudhunya pakai hati. Nah, itu maksudnya tuh. Dengan cara memang dia semuanya serba dari hati. Karena emang dia orang-orang nggak tahu di sekitarnya kalau dia dalam kondisi sadar. Ya. Padahal dia sadar hatinya, tahu dia gitu. Ya udah, di hati itu dia pakai itu. Seperti itu ya. Sampai sini paham ya, teman-teman ya? Kan ada tuh tipikal kita nanti, nauzubillah jangan sampai. Tapi kalaupun toh itu terjadi, kita punya ilmunya. Kita ada ilmu. Ya Allah, ada ibu saya, bapak saya, suami saya, istri saya, anak saya, ponakan saya sadar ini. Ya, tapi kan saya nggak bisa apa-apa. Ya udah saya ambil wudhu, udah dalam hati tuh wudhu, basuh muka, basuh tangan, ya, kepala, kaki, habis itu udah yang wajib-wajib aja. Habis itu dia salat apa nih? Salat maghrib, Allahu Akbar, fardukan Allah dalam hati itu. Bismillahirrahmanirrahim, dalam hati itu. Bismillahirrahmanirrahim, maliki yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin, amin. Allahu Akbar, tanpa pakai baca surat. Allahu Akbar, subhanallah. Sami Allah liman hamidah. Dalam hati itu. Allahu Akbar. Terus sampai tiga rukun-rukunnya tadi itu, rukun qaulinya, fi'li dalam hati. Ya. Sampai sini paham ya teman-teman ya. Salat orang yang demikian tidak wajib diqadha dan pahalanya tidak berkurang sebab dia melakukannya karena ada uzur. Masya Allah. Ini kenikmatannya tuh. Jadi kalau dia udah dalam hati caranya, itu salat demikian itu nggak wajib dikodok bahkan. Karena dalam kondisi yang memang udah dia sadar, tapi orang di sekitarnya dia nggak tahu. Maka dia salatnya seperti itu. Dalam hati. Pahalanya tidak berkurang, insya Allah. Ya. Sebab dia melakukan karena ada
uzur. Sampai sini paham ya teman-teman ya. Nah, sabda baginda Nabi Muhammad SAW dalam hadis riwayat Bukhari, man shalla qa'idan falahu nisfu ajril qa'imi wa man shalla na'iman falahu nisfu ajril qa'idi. Siapa yang salat sambil posisi duduk dan akan mendapatkan separuh pahala orang yang salatnya berdiri. Jadi kalau ada orang yang duduk, pahalanya separuh timbang orang yang berdiri. Dan siapa yang salatnya sambil berbaring, miring dia berbaring atau dia celentang, akan mendapatkan separuh pahala orang yang salatnya sambil duduk. Kata Rasulullah SAW. Ya, dipahami dalam konteks salat sunnah bagi seseorang yang mampu berdiri. Kalau dia mampu berdiri. Lanjut bab sujud sahwi. Hal ini dilewatkan ketika salat ada 3 macam. 1 kewajiban atau disebut dengan rukun salat. 2 sunnah. Ya. Dan 3 hayat. Sunnah dan hayat adalah sesuatu yang di luar rukun salat. Kalau sunnah hayat itu. Nah, rukun tidak bisa diganti oleh sujud sahwi. Ya, namun ketika seseorang ingat telah meninggalkan sebuah rukun, dia ingat meninggalkan sebuah rukun dan dia masih berada dalam salat, dia wajib melakukan rukun yang telah dia tinggalkan sehingga salatnya sempurna. Nah, akan tetapi jika dia mengingatnya sesaat setelah salam, dia ingat setelah salam, dia wajib melakukan rukun yang ditinggalkan. Sebagaimana Rasulullah pernah ditanya, ada satu riwayat mengatakan itu salat asar. Tiba-tiba Rasulullah ngelakuinnya 2 rakaat. Lalu ada sahabat bertanya, apakah sekarang udah diganti? Maksudnya, apa benar saya tadi salat 2 rakaat? Iya Rasul. Rasulullah kembali lagi melanjutkan 2 rakaatnya. Ya, meneruskan rukun-rukun salat yang tadi kurang sempurna. Ya, kemudian melakukan sujud sahwi. Sehabis itu ngelakuin sujud sahwi. Nah, sujud sahwi hukumnya sunnah seperti yang akan dijelaskan nanti. Kan tapi kesunnahan ini muncul pada saat seseorang meninggalkan hal yang diperintahkan atau melakukan hal yang dilarang di dalam salat. Nah, ketika orang yang salat meninggalkan kesunahan salat, dia tidak boleh kembali melakukannya ketika dia sudah masuk ke rukun selanjutnya. Jadi kalau umpama nih, pada saat, saya kasih tahu nih, ini diri nih, tiba-tiba dia langsung sujud. Nah, melewati posisi gerakan ini kan ruku nih. Melebihi gerakan ruku maka nggak usah berdiri, udah lanjutkan sujud. Ini kan rukun kan, ruku itu rukun. Tapi karena dia udah ngelewati gerakan dari ruku itu, lanjutkan. Nanti diganti dengan sujud sahwi. Sampai sini paham teman-teman? Paham ya? Atau dia tiba-tiba bangun dari sujudnya, naik ke atas melebihi daripada kondisi duduk antara 2 sujud, maka nggak usah turun lagi. Lanjutkan, nanti diganti dengan sujud sahwi. Jika dia kembali ke posisi tasyahud sambil mengetahui bahwa dia itu haram melakukan salat, batal. Jadi kalau umpama dia kembali ke posisi tasyahud sembari mengetahui bahwa itu haram, melakukan salatnya batal. Jika dia kembali ke posisi duduk dalam keadaan lupa bahwa dia sedang melakukan salat atau tidak tahu keharamannya, salatnya nggak batal. Kalau dia nggak tahu keharamannya, tapi dia harus berdiri ketika sudah ingat bahwa dia sedang salat. Ya, harus berdiri. Jika dia menjadi makmum, dia wajib kembali ke posisi tasyahud karena harus mengikuti imamnya. Ya, walaupun imamnya satu dari subhanallah, tapi imam lanjut, udah ikutin cara imamnya. Nanti dia akan sujud sahwi itu imam, kita ikutin sujud sahwi. Sampai sini paham ya teman-teman ya? Itu ya. Seseorang yang meninggalkan kesunahan salat disunahkan sujud sahwi ketika dia tidak sempat kembali melakukan sunnah yang terlewat atau ketika dia kembali ke posisi tasyahud karena lupa. Ya, batas ruku gimana? Batas ruku ini segini. Ini kan diri nih. Saya anggap ini badan. Ruku nih. Kalau dia itu ngelewatin batas ruku, berarti kan udah ngelewatin tuh. Udah lanjutkan. Nggak perlu langsung ruku. Sampai sini paham ya? Ya, dia ngelewatin tuh udah mau duduk, udah nggak perlu berdiri. Paham ya? Teman-teman lanjut. Jika dia menjadi makmum, dia wajib kembali ke posisi tasyahud karena harus ngikutin imam. Seseorang yang meninggalkan kesunahan salat disunahkan sujud sahwi ketika dia tidak sempat kembali melakukan sunnah yang terlewat atau ketika dia kembali ke posisi tasyahud karena lupa.
Yang dimaksud Imam Abu Syuja' dengan kata sunnah dalam bab ini adalah sunnah ab'ad. Ya, sunnah ab'ad yang berjumlah 6, yaitu apa? Pertama, tasyahud awal. Kedua, duduk tasyahud awal. Ketiga, kunut dalam salat subuh. Tiba-tiba dia nggak pakai kunut, udah langsung ngelewatin ruku, maka nggak perlu lagi diri. Tapi nanti dia sujud sahwi. Sampai sini paham ya? Ya. 3 kunut dalam salat subuh dan di akhir salat witir pada separuh kedua bulan Ramadan. Juga keempat, berdiri untuk kunut. Ya. Kelima, membaca salawat untuk baginda Nabi SAW pada tasyahud awal. Ya, itu kalau dia lupa nanti sujud sahwi. Saya lupa tuh tadi salawat di tasyahud awal. Keenam, membaca salawat untuk keluarga baginda Nabi dalam tasyahud akhir. Nah, sunnah hayat seperti bacaan tasbih, kesunahan yang tidak bisa diganti dengan sujud sahwi. Ya, nah ini posisi nggak perlu sujud sahwi kalau sunnah hayat. Yang sujud sahwi adalah sunnah ab'ad. Sampai sini paham ya teman-teman? Jadi kalau dalam hal sujud sahwi ini tidak perlu tidak perlu kembali dilakukan setelah ditinggalkan dan tidak perlu sujud sahwi karena meninggalkannya. Kalau memang sunnahnya adalah bukan sunnah ab'ad, tapi sunnah hayat. Nah, tadi saya sebutkan itu yang sunnah ab'adnya. Tasyahud awal, duduk tasyahud awal, kunut, terus berdiri untuk kunut, membaca salawat untuk baginda Nabi, tasyahud awalnya, dan baca salawat untuk keluarga Nabi di dalam tasyahud akhir. Itu namanya sunnah ab'ad. Ditinggalkan sujud sahwi. Sahwi. Ketika seseorang yang salat ragu-ragu di dalam jumlah rakaat yang telah dia lakukan, misalnya dia ragu apakah dia telah sampai di rakaat ketiga atau keempat, dia harus berpijak pada keyakinan yang sudah pasti, yaitu jumlah yang paling sedikit. Contoh, kita salat isya nih, kita ragu nih 3 apa 4, udah harus berkeyakinan di yang kayaknya saya harus, jangan ditambahkan, nggak perlu nambahin, udah anggap aja itu yang keempat, ambil yang paling sedikit, ya. Tapi nanti diganti dengan sujud sahwi. Jadi dia harus berpijak pada yang sudah pasti, yaitu jumlah yang paling sedikit, seperti rakaat ketiga dalam salat. Ini saya nih kayaknya masih 3 atau keempat ya. Udah, ambil aja itu yang paling dikit, langsung tahiyat akhir sebelum salam sujud sahwi. Sampai sini paham ya teman-teman ya? Atau salat maghrib, ini 2 apa posisi 3, udah anggap aja itu yang terakhir, lalu nanti sujud sahwi. Jangan nambahin lagi 1 rakaat, jangan. Ini kalau belajar fikih nih kayak gini ya, pentingnya. Tidaklah berguna bila dia menduga kuat telah sampai pada rakaat keempat. Juga karena mengatakan pada dirinya bahwa dia telah salat 4 rakaat, walaupun orang yang mengucapkan seperti sangat banyak. Walaupun yang ngomong, kamu udah 4 rakaat gitu. Da' ma yuribuka ila ma la yuribuk. Tinggalkan keraguan kepada yang tidak meragukan. Karena kita yang melakukannya nggak perlu ikut prasangkanya orang, maka nggak apa-apa. Orang bilang udah 4 tapi kita ragu, maka sujud sahwi. Sampai sini paham ya? Itu sebagai penyempurna. Nah, hukum sujud sahwi adalah sunnah sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya. Kemarin sudah dijelaskan tentang sujud sahwi. Sedangkan letak pelaksanaannya adalah sebelum salam. Jika seseorang mengucapkan salam dengan sengaja dan mengetahui anjuran melakukan sujud sahwi, atau dia lupa tapi salatnya sudah lama usai, menurut standar umumnya kesunahan sujud sahwi bagi orang tersebut telah hilang. Ya, sudah hilang. Ya. Subhanallah, subhanallah yanamu wa la yasu. Ya, betul. Subhanallah, subhanallah yanamu wa la yasu. Itu bacaannya sujud sahwi. Namun salatnya baru saja usai menurut standar umumnya, dia belum kehilangan sunnahnya sujud sahwi. Kalau dia udah salam, tiba-tiba nggak lama nih, terus dia ragu, udah sujud sahwi habis itu. Sampai sini paham ya teman-teman ya? Kalau udah paham,
ada waktu yang makruh saat sholat, yang dimakruhkan. Ya. Nah, waktu-waktu yang dimakruhkan untuk sholat itu, yang dipercaya makruh tahrim untuk mengerjakan sholat sebagaimana diterangkan dalam kitab Ar-Rawdah dan juga Syarah Al-Muhadzab dalam bab yang sama. Juga waktu yang dianggap makruh tanzih seperti keterangan di dalam kitab yang namanya At-Tari atau At-Tahqiq dan di dalam kitab perkara yang membatalkan wudhu. Apa itu? Pendapat yang dibuat acuan adalah yang kedua, artinya waktu yang akan dijelaskan adalah makruh tahrim, ya, makruhnya sampai pada keharaman, ya. Perbedaan antara makruh tahrim dan tanzih adalah adanya dosa ketika mengerjakan makruh tahrim. Jadi kalaupun makruh tahrim ada dosa walaupun dikerjakan, tapi ada dosa di dalamnya. Tapi tidak berdosa jika melakukannya makruh tanzih, ya. Kalau tanzih, makruh tanzih tidak ada dosa. Kita akan bahas. Ada 5 waktu yang dimakruhkan melakukan salat, kecuali salat yang memiliki sebab. Baik sebab yang mendahului salat seperti salat yang terlewatkan maupun sebabnya menyertai salat seperti salat kusuf dan juga salat istisqa. Ya. Yang pertama, dari 5 waktu tersebut adalah mengerjakan salat yang tidak memiliki sebab setelah waktu salat subuh. Habis salat subuh nggak ada waktu sebabnya. Habis salat subuh nih, dia ngelakuin salat sunnah. Nah itu yang pertama yang disebabkan dengan jatuhnya yang dimakruhkan, ya, yang dimakruhkan. Jadi habis salat subuh nggak ada lagi, ya, jangan habis salat nih, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, nggak ada salat sunnah itu habis subuh tuh, ya. Sampai sini paham ya, gitu. Hukumnya makruh. Terus berlangsung hingga matahari terbit, sampai matahari terbit. Itu makruh tuh, nggak ada salat di situ. Yang kalau memang tidak ada sebabnya. Kecuali seumpama nih subuh barangkali mau sholatin jenazah, berarti kan ada sebab nyolatin jenazah. Sampai sini paham ya teman-teman ya? Saya pelan-pelan nih. Ya jangan sampai nanti malah beleng-beleng, kita udah jelasin panjang-panjang. Matahari keluar secara sempurna dan naik kira-kira setinggi 1 tombak dalam pandangan mata. Contoh, kita berdiri di tengah lapangan. Matahari pas di atas. Berarti kan bayangan tuh bulatan badan kita kan? Itu yang diharamkan tuh. Ya, itu yang diharamkan. Kalau kemarin kita belajar Safinatun Najah, kecuali saat hari Jumat. Kecuali saat hari Jumat. Maka kalau dia pada saat hari Jumat, maka dia posisinya barangkali dia salat sunnah, contoh wudhu atau salat sunnah tahiyatul masjid, kan gitu. Itu dibolehkan kalau Jumatan, khusus Jumat. Berarti kan ada sebab itu di waktu Jumat. Itu yang diharamkan tuh. Ya, posisi kan cuman makruh. Nah, ketiga, ketika matahari beristiwa atau tepat berada di tengah-tengah langit hingga bergeser ke tengah-tengah langit. Jadi pas ada di atas itu. Ya. Hari Jumat dikecualikan pada waktu istiwa. Sebab apa? Melaksanakan salat tepat di waktu istiwa hari Jumat tidak dimakruhkan. Kalau hari Jumat nggak dimakruhkan. Tanah haram Mekah baik masjid maupun yang lainnya juga dikecualikan sebab melaksanakan salat seperti salat sunat tawaf atau yang lainnya di tanah haram pada waktu-waktu ini, 5 waktu makruh ini tidak dimakruhkan. Kalau 5 waktu ini tidak dimakruhkan. Paham ya? Yang keempat, setelah waktu salat asar hingga matahari terbenam, habis salat asar dia salat lagi tanpa ada sebab, maka itu dimakruhkan. Enggak Ustaz, saya habis salat asar karena ada jenazah yang meninggal maka saya salatkan jenazah. Itu boleh, ada namanya, ada sebabnya. Di sini paham ya? Kelima, ketika matahari hampir terbenam hingga terbenam secara sempurna, itu yang dimakruhkan. Wallahu ta'ala a'lamu bissawab. Sampai sini, insyaallah besok bab tentang salat berjamaah. Rabbana anfa'na bima 'allamtana, Rabbi 'allimna alladhi yanfa'una, Rabbi faqihna wa faqih ahlana wa qarabatil lana fi dinina. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin
iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Berarti Umurnya udah lebih kakek-kakek. 100 tahun. Ya, namanya kakek Surya. Umurnya udah 100 tahun lebih. Benar ini, saya enggak bercanda Ustaz. Surya 100 Namanya tahun kakek lu. Surya. Surya lu 100 Umurnya tahun sudah Surya. 100 lebih. Enggak benar ini, saya enggak bercanda Ustaz. Saya mau bertanya sama Ustaz ini. Ya udah. Masalahnya kakak heran nyebutnya Bang Surya. Maksudnya apa coba? Masa kakek disebutnya Bang Surya? Kan ini ngadi-ngadi. Tapi dipanggil Abang Surya, tapi kakek-kakek 100 tahun pula. Bukan bilang gini Ustaz, dengar dulu Ustaz, dengar Ki. Saya punya kakek, Hera punya kakek nih, umurnya udah 100 tahun lebih. Namanya Bang Surya. Kakek Surya namanya. Nah, bilang pakai kakek Surya, jangan Bang Surya. Nah, kalau Bang itu berarti masih muda. Iya. Ini udah kakek-kakek nih. Berarti kakek Tapi alhamdulillah sih belum peot-peot amat Ustaz. Oh, enggak kayak. Jujur belum peot-peot. Enggak kayak Bang Surya gitu, yang udah peot. Oh, belum kayak Bang Surya. Enggak ada peotnya, enggak ada peotnya. Ya, udah lanjut. Nah, lanjut Ustaz, lanjut. Gini Ustaz, pertanyaannya seperti ini. Ini kakek saya ini udah mulai lupa, dibilang lupa ingat gitu loh. Lupa Ustaz. Tongana kayak ini Pastor ya. Saya ini kadang gini loh Ustaz. Dia kadang sholat, kadang tidak karena dia dengar azan Ustaz. Dia dengar azan dari masjid waktu sholat. Tapi dia dengar, oh ini masuk sholat apa ya? Kadang dia ini sholat duhur dianggap sholat apa namanya? Yang siang-siang lah, yang dikerjakan siang-siang. Yang subuh-subuh pernah dia sholat subuhnya itu dia sholat isya Ustaz. Ya Allah, saya bilang. Tunggu dulu Pak Surya. Yang pertanyaan saya ini kakek Surya, adakah kemaafan? Walaupun kakek saya ini pada dasarnya dia masih kuat loh. Dia masih kuat pergi di kebunnya, masih pergi. Oh, Dindaku, dengar. Iya kakak Uni. Orang yang sudah tua mengalami kepikunan itu amal ibadahnya tidak dihitung lagi. Kalau ada pahala ya diituin. Jadi wallahu a'lam. Tunggu dulu nih, saya selesaikan dulu nih. Karena begini, kenapa saya bertanya seperti ini Uni, karena pada dasarnya kakek saya ini memang umurnya udah 113 tahun. 114 sekarang udah naik 1 tahun. Alhamdulillah Uni, Ustadz dan teman-teman semua, dia masih kuat datang bawakan cucunya, cicitnya itu misalnya buah-buahan yang ada di rumah. Dia masih ingat kalau kita ngomong bahwa nama saya cucu ini, dan bahkan dia masih aktivitas yang lain. Yang saya tanyakan di sini, adakah kemaafan dari Allah Subhanahu wa taala karena umurnya alhamdulillah Masya Allah dikasih sekian banyak waktu untuk hidup di dunia ini, dari semua kalau lupa-lupanya itu loh. Karena kita tidak serta-merta ada terus bersama beliau ini, kakek saya ini Ustadz, kita mau ingatin dia, namanya kita beda rumah lah, beda tempat. Tapi kalau alhamdulillah kalau lihat Ustaz, kita benarin kakek ini udah waktu zuhur 4 rakaat gitu. Dan kedua-duanya kakek nenek saya pun begitu, yang nenek sih udah terlalu kuat sudah. Yang kakek ini yang masih kuat. Yang itu dia yang saya mau tanyakan, adakah kemaafan dari Allah karena umur udah sekian? Adakah batas umur yang sudah dikasih kemaafan dari Allah karena umur Nabi saja hanya 63 tahun gitu loh Ustaz. Fisiknya itu Hera, fisiknya memang kuat. Uni juga punya nenek kakek dulu, fisiknya masih kuat, kadang lupa kadang enggak, itu enggak dihitung lagi gitu loh. Itu kan udah bonus. Lewat dari 63 itu udah bonus. Kalau masih kuat ingatannya itu udah terhitung bonus pahala lagi untuk beliau.
Kalau dia udah mengalami kepikunan lupa itu nggak dihitung. Tapi secara fikihnya hukumnya bagaimana maulah. Terus Hera tanyakan ada kemaafan. Itu udah ada ininya hukumnya. Ustadz lagi kemana ya? Oh nggak bersuara beliau. Lagi bikin Oke, kopi. ini pikun tidak wajib menjalankan beban tugas agama seperti sholat, puasa, dan lain-lain. Juga tidak ada konsekuensi pada sehingga andaikan ya, seumpama nih dia pikun nih, kemudian saat dia pikun tuh memberi aset berharga, sawah, rumah, dan lain-lain sama orang, maka pemberian tersebut tidak dianggap sah secara fikih. Paham sampai sini? Allah Ta'ala alam bisawab. Pak Ustadz, ini kan ada ipar saya kan tadinya kan ODGJ itu, nah dia sadar, cuma sadarnya itu setengah sadar, setengah ODGJ gitu loh, kadang ngamuk-ngamuk, itu wajib nggak sholatnya Pak Ustadz? Ya tadi kan udah dibahas, kalau dia itu posisi memang ODGJ nggak wajib. Enggak, setengah sadar antara kadang sadar kadang enggak gitu. Iya, pada saat dia sadar, maka dia ada kewajiban untuk sholat. Tapi pada saat tidak sadar, ya nggak ada wajib. Kan tadi udah dibahas. Ngamuk-ngamuk itu. Ya. Jadi sholat ini diwajibkan pada setiap mukallaf. Ya, untuk mendirikan sholat 5 waktu. Pada saat kondisi dia mukallaf. Jadi pada saat dia sudah akalnya tuh lagi balik, dia ngerti nih, paham nih. Makanya tadi ada hadis Rasulullah SAW, rufi'al qalamu an salasatin, an-na'imi hatta yastayqidha, wa an sabi hatta yahtalima, wa anil majnuni hatta yaqila. Pena pencatat amal dan dosa itu diangkat dari 3 golongan. Siapa aja? Orang yang tidur hingga dia bangun, anak kecil hingga dia bermimpi, udah balik nih, dan orang gila hingga dia berakal. Kalau dia posisi ingat, lagi dia kadang dia marah-marah, kadang ini. Nah, pada saat dia tuh ingat, itu ada kewajiban di situ. Allah Ta'ala alam bisawab. Sampai sini paham teman-teman? Paham Pak Ustadz. Ya. Paham Pak Ustadz. Apalagi kalau ada orang yang posisi dia pikun saat sholat subuh 5 rakaat umpama. Biarin aja orang lagi sholat, jangan diinter, dia marah-marah. Namanya orang tuh kalau udah aki-aki, emosi aja. Udah biarin, tapi dia sudah tidak ada kewajiban. Tapi dia mau ngelakuin sholat Ustaz. Subuh dia sampai 5 rakaat, ya udah biarin. Ya. Jangan malah lagi sholat dia 5 rakaat, diomel-omelin sama kita. Ntar dia ngamuk lagi. Alhamdulillah sih Ustadz, kalau kakekku Surya ini enggak dia. Kalau kakekku ini dia enggak. Oh terima kasih ya cucu gitu dia kalau ngomongnya. Udah diingatin 2 rakaat ya subuh ya. Iya. Dan dia narik kesimpulan gini, mending aku sholat berjamaah aja katanya di masjid gitu. Kalau di masjid udah jelas. Dia makanya saya tanya Ustadz, karena dia masih kuat kalau yang pergi sholat, masih ingat, masih ya kalau emang kakek Surya yang jadi makmum, yang penting jangan imamnya abang Surya, takutnya nanti dia 5 rakaat, ya kakeknya ikut 5 rakaat juga. Kak Hera, nah, itu namanya patah kalau itu. Kak Hera beneran namanya Surya. Ada itu, ada namanya. Ini benar ceritanya ya, 12 tahun lalu. Namanya beneran Surya kakeknya Kak. Iya, nama kakek saya itu Surya Dharma Ali. Itu bukan menteri dulu, nggak salah, Surya Dharma Ali. Jadi gini, dulu pernah 12 tahun lalu lah, nggak salah ya, Bunda sholat taraweh. Ada ibu-ibu itu, beliau tuh masih kuat banget. Terus salat di samping Bunda gitu. Orang salat tarawih tahu lah ya bagaimana caranya. Pakai tahiyatul dari 1 sampai 3. Siap selesai, Bunda menye-menye ke beliau. Tahunya ini orang udah 9. Udah diingatkan yang pertama gitu.
dia kan 21 rakaat udah diingatkan, Mak, itu tuh tadi nggak pakai tahiyat, Mak, ngapain duduk sini? Salah, kalian yang salah. Dia marah-marah dia, marah-marah. Kalian yang salah, nggak ada tahiyat, nggak ada ini, katanya bahasa Padang gitu kan. Pas itu udah, Uni biarin aja, itu beliau badan aja yang sehat, dia udah pikun, biarin aja mau ngapain, kata ibu-ibu sebelah. Baru tuh Bunda diam. Itu kasusnya Hera kayak kakeknya kan masih sehat ya, fisiknya kuat, tapi ingatannya itu udah lemah loh. Nah itu, jadi nggak diwajibkan itu. Ya. Makanya tadi saya bahas hukum sholat bagi orang yang sudah pikun. Jadi orang tua, lansia yang sudah pikun, dalam artian tidak lagi bisa mengingat waktu sholat. Tidak bisa membedakan sholat yang satu dengan sholat yang lainnya. Atau mungkin ketika mengerjakan sholat dia lupa bahwa dirinya sedang sholat. Hingga malah bicara atau mengerjakan hal lainnya. Maka orang seperti ini tidak lagi diwajibkan mengerjakan sholat. Karena hilangnya syarat taklif. Syarat taklif dari dirinya yaitu akal. Tapi jika kepikunannya hilang di salah satu waktu sholat misalkan, maka wajib baginya mengerjakan sholat pada waktu tersebut. Kalau dia pas ingat, berarti wajib. Hal ini berdasarkan apa yang diriwayatkan oleh Abu Daud tadi, memiliki tambahan lafaz pada hadis orang yang diangkat pena taklif dari dirinya yang telah kita sembuh. Karena biasanya kepikunan ini tidak bisa disembuhkan sampai dia mati. Tapi kalau seandainya kepikunan ini hilang dalam sebagian waktu dengan kembalinya akalnya, maka kembali pula kewajibannya. Kalau dia lagi nggak pikun, maka wajib. Tapi kalau lagi pikun, dia nggak wajib. Sampai sini paham ya? Paham Pak Ustaz. Paham. Jadi kalau tata cara sholatnya gimana bagi lansia yang tidak bisa mengerjakan sholat dengan sempurna, Ustaz? Orang tua yang tidak bisa melakukan gerakan sholat dengan sempurna, seperti tidak bisa berdiri dengan sempurna, ruku sempurna, atau bahkan nggak bisa lagi berdiri ya, seperti Ani, ya, Era, Bang Surya karena udah sepuh, maka dia tetap berkewajiban untuk melakukan sholat sesuai dengan kemampuannya. Ya, kewajibannya sholat ini nggak hilang darinya selama masih memiliki nafas dan akalnya masih sempurna. Makanya dalam firman Allah di surat At-Taghabun ayat 16 apa? Fattaqullaha mastata'tum, bertakwalah kalian sesuai dengan kadar kemampuan kalian. Maka Rasulullah bersabda apa? Ma nahaitukum anhu fajtanibuhu wa ma amartukum bih. Apa yang telah aku larang maka jauhi. Apa yang kuperintahkan kepadamu maka kerjakanlah sesuai kemampuan kalian. Begitu juga dengan sabda Rasulullah yang lain, ya dikatakan dalam hadis Bukhari yang lain apa? Shalli qa'iman fa illam tastati fa qa'idan fa illam tastati fa 'ala bajanbi. Ya, salatlah dengan berdiri. Kalau nggak sanggup berdiri, lakukan dengan duduk. Nggak bisa sanggup juga, duduk dengan berbaring pada salah satu sisi badan miring. Tapi satu hal yang harus diperhatikan, para ulama telah menetapkan sebuah kaidah apa? Di situ ada kalimat perbuatan yang bisa dikerjakan tidak gugur disebabkan ada perbuatan lain yang sulit dikerjakan. Ya paham ya? Al-maisuru la yasqatu bil maksur gitu. Makanya ini kaidah ini adalah seseorang tidak bisa melakukan sujud namun sanggup untuk berdiri, dia tetap berkewajiban untuk sholat dalam keadaan berdiri. Bukan berarti ketika dia sulit mengerjakan sujud serta merta dia boleh sholat dalam keadaan duduk. Enggak, dia bisa diri, ya udah semampunya dia diri walaupun nggak bisa sujud. Maka dalam hal ini hanya sujudnya yang dihilangkan atau dikerjakan semampunya. Dia bisa berdiri, mampu Ustaz, cuman dia nggak bisa sujud, ya udah berdiri saja. Nah sujudnya dia pakai yang semampunya dia dengan isyarat kepalanya lebih nunduk, kan gitu. Ya, paham sampai sini? Insyaallah paham Pak Ustaz. Contoh nih, ada lagi contoh kasus. Saya pernah kalau salat, ini saya kasih langsung lebih inilah ya, lebih rinci. Seumpama nanti kan akan terjadi bulan Ramadan nih. Bulan Ramadan kan agak cepat kan salatnya, betul nggak? Betul. Ya, cepat kan salatnya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim.
Alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir kalla sawfa ta'lamun thumma kalla sawfa ta'lamun kalla law ta'lamuna ilmal yaqin la tarawunnal jahim thumma la tarawunnaha 'ainal yaqin thumma la tus'alunna yawma idzin 'anil na'im. Bagaimana caranya seorang lansia nih gerakan salat ketika jamaah? Enggak batal salat seseorang apabila tertinggal dari gerakan imam ketika salat berjamaah disebabkan karena uzur, bukan karena sengajaan. Dan tidak mengapa orang tetap mengikuti imam dalam salatnya, termasuk perkara ini lambatnya gerakan seseorang karena faktor usia. Ani, Hera di belakang saya, sama Bang Surnya, sama Bang Pantang, karena memang udah sepuh 150 umurnya Ustadz. Kita udah ruku, dia masih diri, karena emang susah mau ruku pelan. Imamnya juga jangan beleng-beleng, lihat di belakangnya orang tua, jangan kau main tunggang tungging, cengklek nanti. Makanya kata Allah dalam surat Al-Baqarah 286, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak membebani seorang melebihi dari kesanggupannya. Makanya disitulah ada kalimat dari Syekh Muhammad bin Saleh Al-Utsaimin berkata apa? Di situ ayyakuna li'udhrin. Apabila ketinggalan gerakan menyebabkan udzur, maka dia dikerjakan apa yang ketinggalan tersebut, mengikuti imamnya. Enggak apa-apa walaupun ketinggalan 1 rukun atau 2 rukun. Karena emang udzur sampai dia salam. Tapi kalau dia lalai, bukan karena udzur ketuaan, maka itu batal, nggak sah. Harus ngikutin. Sampai sini paham? Jalan Allah ta'ala alam sawab.